Di video kali ini kita bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul Skip, menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang bernama Nathan. Dia adalah seorang seniman tato yang membunuh setiap pelanggannya dengan cara dikuliti dan mengolah daging para korbannya untuk dia konsumsi. Perlakuan keji itu pun tercium oleh polisi yang sering menyamar bernama Eva. Ia pun mencoba mendekati Nathan untuk menangkapnya. Ya, akan tetapi Nathan sepertinya tahu kalau Eva adalah polisi yang menyamar. Akankah identitas Eva terungkap oleh Nathan? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan Nathan yang terbangun dari tidurnya. Ia pun beranjak dari kasurnya untuk membersihkan bekas darah korbannya semalam. Sehabis itu, ia pun langsung bergegas menuju ke tokonya. Sesampainya di toko, Nathan pun mentato seorang gadis cantik bernama Mia. Setelah basa-basi sana-sini, Nathan pun mengajak Mia untuk makan malam di rumahnya. Awalnya, Mia menolak ajakan Nathan. Ia beralasan bahwa ia sudah mempunyai pacar. Tetapi, setelah dibujuk rayu, akhirnya Mia pun mau. Sehabis itu, Mia pun diajak ke dalam mobil Nathan. Ia pun bertanya kenapa ada plastik di bangku mobilnya. Nathan pun menjawab bahwa itu adalah bagian dari seni. Scene pun berpindah ke seorang YouTuber bernama Jack. Terlihat ia sedang membuka sebuah mystery box dan merekamnya. Di dalam mystery box itu terdapat sebuah boneka aneh dan foto seseorang yang sudah dicoret-coret. Tanpa diduga dan tanpa dikira, ia pun menemukan ada potongan kulit manusia yang sudah diawetkan. Sementara itu, Eva pun terlihat sedang menyamar untuk memburu mafia Rusia. Penyamaran Eva pun sudah terlampau sangat amat jauh, sampai-sampai ia ikut menggunakan narkoba bersama mafia itu. Tiba-tiba, polisi pun datang dan langsung menangkap mafia dan Eva untuk dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Eva pun diminta untuk bertemu pimpinannya yang bernama Jen. Lalu, Jen meminta agar Eva menangani sebuah kasus penculikan gadis yang sudah lama hilang. Ia juga berkata bahwa sudah ada 9 gadis yang hilang dalam 3 bulan terakhir. Jen pun mencurigai seorang seniman tato bernama Nathan, karena 9 gadis itu menghilang setelah ditato olehnya. Eva pun menyetujui untuk menangani kasus itu. Akan tetapi, ia meminta Jen untuk memberinya waktu selama 2 minggu. Tiga minggu pun berlalu. Terlihat Eva sedang menyelidiki kasus itu dengan menggunakan laptopnya. Tiba-tiba Jen pun menelpon Eva. Ia pun menanyakan bagaimana perkembangan kasus yang Eva selidiki. Jen juga berkata bahwa keluarga gadis yang hilang sudah sangat gusar karena anaknya tidak kunjung ditemukan. Lalu Eva pun menemukan alamat tempat tato miliknya Nathan. Seketika itu pun ia langsung ke tempat itu. Sesampainya di sana, Eva pun meminta Nathan untuk mentato dirinya. Sambil menahan rasa sakit, Nathan pun bercerita kepada Eva bahwa ayahnya adalah dokter bedah. Tanpa Eva sadari, proses mentato itu pun sudah selesai. Sehabis itu, Nathan pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia pun menggiling dan memasak daging korbannya yang bernama Lucy. Sungguh psikopat yang sangat amat kanibal. Lanjut. Nathan pun mengingat waktu di mana ia menculik Lucy di bar. Terlihat ia merayu Lucy untuk ikut bersamanya. Awalnya Lucy tidak mau, tetapi setelah dibujuk rayu akhirnya Lucy pun mau. Setelah memakan daging korbannya itu, Nathan pun pergi ke sebuah pameran tato. Di sana ia pun tidak sengaja bertemu dengan Eva. Nathan pun bertanya kepada Eva bagaimana keadaan Eva. Lalu Eva pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Eva pun meminta kepada Nathan agar ia mengajaknya keliling pameran. Kemudian Nathan pun mengajak Eva berkeliling. Sehabis berkeliling, Eva pun mengajak Nathan untuk pergi minum. Di sana Nathan pun bertanya kepada Eva apa yang dilakukannya di Inggris. Eva pun beralasan bahwa ia ingin menetap di Inggris karena di negara asalnya Rusia ia tidak menemukan jati dirinya. Scene pun berpindah ke Nathan yang sedang menyiksa korbannya yang bernama Mia. Mia pun memohon kepada Nathan agar ia membebaskannya. Bukannya membebaskan Mia, Nathan pun langsung mengkuliti dan memutilasi Mia dengan sangat keji.
Sehabis melakukan hal yang sangat keji itu, Nathan pun memberikan daging korbannya untuk makan buaya peliharanya yang bernama Stanley. Lalu Nathan pun menjahit kulit milik Mia dan memakan dagingnya dengan sangat lahap. Malam harinya, Nathan pun mengunjungi bosnya yang bernama Victor. Dan ternyata bosnya pun sama-sama pemakan daging manusia. Bosnya pun meminta agar Nathan tidak gegabah dalam menculik korban selanjutnya. Sungguh bos dan karyawan yang sangat amat gila. Keesokan harinya, Nathan pun mentato seorang gadis cantik bernama Lola. Sehabis mentato Lola, Nathan pun meminta Lola agar pulang dengannya. Karena Lola tidak merasa curiga, ia pun mau. Di dalam perjalanan, Lola pun bertanya kenapa bangku mobil Nathan dibungkus dengan plastik. Lalu Nathan pun menjawab itu adalah sebuah mode. Tiba-tiba Nathan pun langsung memukul Lola sampai ia pingsan. Setelah Lola tersadar, Nathan pun langsung memberikan daging potongan tubuh Mia. Dengan sangat kejinya, Nathan pun langsung memutilasi Lola. Keesokan harinya, Nathan langsung memberikan daging Lola untuk makan buaya peliharanya. Terlihat ia pun sedang ditelepon oleh Eva. Eva pun meminta agar Nathan datang ke rumahnya nanti malam. Cerita pun beralih ke Jack yang sedang mengunboxing mystery box. Lagi-lagi ia menemukan ada sebuah boneka rusak di dalam boneka itu. Kemudian ia pun menemukan ada barang-barang yang tidak berguna lainnya. Alangkah terkejutnya ia ketika menemukan ada sebuah jantung di dalam box itu. Tak sampai situ, ia pun menemukan ada sebuah flash disk di dalam jantung itu. Jack pun langsung mengecek apa yang ada di dalam flash disk itu. Tanpa disengaja, ia pun menemukan ada video yang di dalamnya ada Nathan yang sedang membunuh seorang anak kecil. Karena Jack tidak kuasa melihatnya, ia pun menghentikan vlognya. Sementara itu, Nathan pun datang menyambangi rumah Eva. Di sana, mereka berdua pun memakan masakannya Nathan. Akan tetapi, Eva tidak mau memakan daging karena ia adalah seorang vegetarian. Lalu, Nathan pun sedikit memaksa Eva untuk memakan daging masakannya. Dengan sedikit amarah, Eva pun langsung menolaknya. Karena merasa canggung, Nathan pun langsung menumpahkan anggurnya ke Eva. Kemudian Eva pun ke kamarnya untuk mengganti baju. Tiba-tiba Nathan pun datang membawakan Eva baju. Eva pun bertanya itu baju kepunyaan siapa. Lalu Nathan pun menjawab bahwa itu adalah baju punya ibunya. Padahal itu adalah baju korbannya yang bernama Mia. Setelah basa-basi sana-sini, akhirnya mereka pun langsung melakukan pembuahan. Pembuahan. Lanjut. Keesokan harinya, Nathan pun pergi dari rumah Eva. Lalu Eva yang melihat itu pun langsung mandi junub. Ketika Eva sedang mandi, tiba-tiba lampu toiletnya mati. Alangkah terkejutnya Eva ketika melihat Nathan sudah ada di depan pintu toiletnya. Eva pun bertanya bagaimana ia bisa masuk. Nathan pun menjawab bahwa kunci rumah Eva tergantung di pintunya. Dan seketika itu pun mereka pun langsung melakukan pembuahan dengan sangat syahdu. Sehabis melakukan pembuahan, Nathan pun bergegas pergi. Akan tetapi ia menemukan ada tas milik Eva di kakinya. Di dalam tas itu ada sebuah paspor yang tertulis bahwa Eva adalah warga Inggris. Tak sampai situ, Nathan juga menemukan ada sebuah pistol di dalam tas milik Eva. Nathan yang melihat itu pun langsung pergi dari rumah Eva. Ternyata Eva pun pura-pura tidur dan melihat apa yang tadi Nathan lakukan. Kemudian Eva langsung membuntuti Nathan. Setelah itu Eva pun berhasil membuntuti Nathan ke sebuah mall. Di dalam mall itu Nathan pun memasuki sebuah gudang. Ketika Nathan pergi, Eva langsung memasuki gudang itu. Akan tetapi gudang itu telah dikunci. Tiba-tiba Eva pun ditelepon oleh Jen. Dan seketika itu juga Eva langsung menemui Jen. Lalu Jen pun bertanya kepada Eva bagaimana perkembangan kasusnya. Eva pun meminta agar Jen memberi waktunya karena sebentar lagi kekejaman Nathan akan terungkap. Jen pun berkata kepada Eva kalau kasus ini terlalu bahaya untuknya. Akan tetapi Eva pun tetap ingin melanjutkan kasus pembunuhan berantai ini. Sehabis menemui Jen, Eva pun langsung bergegas ke tempat tato Nathan. Namun penjaga toko itu berkata bahwa Nathan telah mengundurkan diri.
Eva yang mendengar itu pun terkejut karena Nathan pernah memberitahunya bahwa toko itu adalah kepunyaannya. Kemudian yang punya toko itu pun datang. Ia berkata bahwa toko tato ini adalah miliknya sendiri. Sementara Nathan hanya karyawan magang. Eva yang mendengar itu pun sangat amat terkejut. Lalu ia pun langsung kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Eva pun lagi-lagi terkejut karena pintu rumahnya sudah terbuka. Ketika ia mengecek ke kamarnya, ia menemukan ada sebuah kunci dan seketika itu juga ia pun langsung mengingat gudang yang dikunci oleh Nathan. Sin pun berpindah ke Eva yang telah sampai ke gudang Nathan. Ia pun menemukan ada sebuah gambar sekte sesat yang ada di sebuah kotak. Eva pun terkejut melihat tato yang dibuatkan oleh Nathan. Ternyata mempunyai gambar yang sama. Eva yang melihat itu pun langsung menyusuri lorong dekat gudang itu. Kemudian ia pun melihat ada sebuah kasur dan piring bekas Nathan makan. Ketika ia menyusuri tangga, ia pun menemukan ada beberapa hewan buas yang ada di dalam kandang. Dan akhirnya Eva pun menemukan Nathan yang sedang memberi makan buaya. Eva pun bertanya kepada Nathan kenapa ia menculik gadis-gadis. Nathan pun menjawab bahwa ia melakukan hal itu karena ia adalah seorang kanibal. Tak sampai situ, ia juga memberikan daging pada korbannya untuk makan peliharaannya. Seketika itu pun Nathan langsung menembak Eva. Akan tetapi Eva pun menghindar dan lari bersembunyi. Di saat Eva sedang bersembunyi, ia menemukan ada seorang gadis yang telah lama hilang sedang terikat. Ketika Eva ingin menyelamatkan gadis itu, tiba-tiba Nathan pun datang dan langsung memukul Eva sampai ia pingsan. Ketika Eva tersadar, Nathan pun langsung ingin membunuhnya. Akan tetapi Nathan mendengar suara pintunya diketuk oleh seseorang. Lalu Nathan pun membuka pintu itu. Dan ternyata itu adalah Jen yang ingin melihat masuk ke dalam gudang. Nathan meminta kepada Jen untuk memberinya surat izin masuk. Karena Jen tidak mempunyai surat izin, ia pun mengancam Nathan untuk balik lagi dan membawa surat izin. Setelah itu, Nathan pun kembali ke dalam gudangnya. Namun Eva dan gadis yang ia culik sudah tidak ada. Nathan pun langsung mencari di mana keberadaan Eva. Setelah mencari ke sana ke sini, Nathan pun menemukan Eva di atap gedung. Eva yang melihat Nathan pun langsung menembak Nathan. Akan tetapi tembakannya itu hanya mengenai bahu Nathan. Seketika itu pun Nathan langsung mencekik Eva sampai tak sadarkan diri. Cerita pun beralih ke Jen yang sedang ke rumah Eva. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Jen langsung ditabrak oleh Nathan sampai ia meninggal. Keesokan harinya, Eva pun tersadar dan langsung menemui pimpinan barunya. Dan ternyata pimpinan barunya itu adalah bos Nathan. Ia pun terkejut karena Nathan hanya dipenjara selama 4 tahun. Kemudian, Sin pun berpindah ke Nathan yang sudah bebas dari penjara. Terlihat ia pun dijemput oleh Jack, YouTuber yang mengunboxing mystery box miliknya. Dan ternyata Jack dan Nathan satu organisasi. Lalu Nathan dan Jack pun sampai di tempat sekte sesat mereka. Tiba-tiba ada Eva di dalam sekte itu. Dan seketika itu juga Eva langsung menembak Nathan. Dan akhirnya film pun